Warning. Kita akan menggunakan sebuah gambar terlebih dahulu nih. Ada sebuah gambar yang terdiri dari banyak persegi panjang yang kecil ini. Mana satu persegi panjang kecil ini merupakan satu satuan. Nah, kita akan menghitungnya nih. Untuk mempermudah kita akan hitung dan kita kelompokkan setiap puluhannya ya. Lalu kita nanti akan hitung ada berapa kelompok puluhan dan satuan yang ada ya. Kita hitung yuk, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kelompokkan ia menjadi satu kelompok puluhan. Kita lanjutkan ya, kita cari lagi kelompok puluhan yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang kedua. Lanjutkan lagi ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang ketiga. Masih ada nih adik-adik, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang keempat. Sekarang kita tuliskan dahulu ya, supaya adik-adik mengerti nih. Ini merupakan kelompok puluhan, yang ini juga puluhan, ini juga puluhan, dan yang ini juga puluhan. Itu sama dengan berarti 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan. Kita tinggal hitung deh, ada berapa puluhan yang kita punya? 1, 2, 3, 4 puluhan. Kita tulis ya adik-adik di sini 4 puluhan. Nah, apa kita sudah selesai? Ternyata belum ya, karena masih ada sisa nih. Ada satu satuan dan satu satuan lagi. Jadi, 1 ditambah 1 satuan sama dengan 2 satuan ya. Kita tuliskan nih di sini. Berarti kita punya 4 puluhan dan 2 satuan adik-adik. Lalu bagaimana ya cara penulisan bilangannya? Ada 4 puluhan ditambah 2 satuan. Kita akan mulai dari satuan terlebih dahulu ya di sini. Kita kan punya satuan nih. Ada berapa satuan yang kita punya? Ada 2. Kita tulis di sini 2 satuan ya adik-adik ya. Jadi di sini nih nilai tempat satuan yang ada. Lalu tepat di sebelah kirinya itu adalah nilai tempat puluhan. Kita tulis kita punya berapa puluhan? Ada 4 ya. Jadi, kita punya bilangan dari 4 puluhan dan 2 satuan, atau yang dapat kita sebut bilangan ini adalah 42. Atau sama juga dapat kita tuliskan, 42 itu sama dengan 40 ditambah 2. Dari mana sih kita dapat? Dari 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi kita punya 40, lalu 2-nya kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Benar ya, ada 40 ditambah 2. Nah, kita jangan sampai terbalik ya adik-adik ya. Kita tuliskan, mulai dari yang paling kanan itu yang paling kecil, di sini satuan. Dan di samping kirinya itu adalah puluhan. Jadi, sekarang kita punya bilangan 42. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat dengan menjumlahkan puluhan. Di sini kita sudah punya satu contoh. 23 ini menggambarkan angka 2 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat puluhan ya. Jadi bila digambarkan 2 puluhan yang ada, jadi yang ini 10, kemudian yang ini juga 10. Itulah yang dimaksudkan dengan 2 puluhan. Jadi ada 2 kelompok dari puluhan yang berarti 2 puluhan. Sedangkan angka 3 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat satuan. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Jadi, sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya, bahwa 23 itu
terdiri dari 2 kelompok puluhan, yang artinya 20, ditambah dengan 3 satuan. Jadi 23 itu sama dengan 2 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, coba bagaimana kalau sekarang kita menjumlahkan 20 dengan 23. Atau coba kita ganti deh ya. Coba sekarang di sini kita jumlahkan dulu 23 ditambah dengan 30. 23 ditambah 30. 30 itu 3 dan 0. Apa maksudnya ya? Berarti di sini 30 itu berarti ada 3 kelompok puluhan. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini nih adik-adik. Ada 3 kelompok puluhan. Kita jumlahkan ya. Ada 1 puluhan tambah 2 puluhan ditambah dengan 3 puluhan. Kita sudah menjumlahkan 3 puluhan pada bilangan 23 yang kita miliki sebelumnya. Jadi sekarang kita hitung ada berapa puluhan yang kita punya ya. Kita punya 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, dan 5 puluhan. Jadi dapat kita tuliskan bahwa 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 puluhan. Lalu bagaimana dengan kelompok satuannya? Sebelumnya kita punya 3 satuan ditambah dengan 0 satuan. Kita punya 3 satuan ya adik-adik ya. Jadi coba bila kita tuliskan ulang di sini 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 yang sebenarnya tadi menempati nilai tempat puluhan ya. Dan 3 yang menempati nilai tempat satuan. Jadi dapat kita tuliskan ulang bahwa 23 ditambah 30 itu sama dengan 53. Jadi 2 puluhan ditambah 3 puluhan itu sama dengan 5 puluhan, di mana 3 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 3 satuan. Jadi hasilnya di sini adalah 53. Nah, adik-adik, sekarang di sini di atas garis terputus-putus ini saya sudah memiliki beberapa persegi yang menggambarkan sebuah bilangan ya adik-adik. Coba kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ia ada 2 kelompok dari 10 atau 2 kelompok puluhan dan 1, 2, 3 satuan. Jadi, gambar yang di atas ini menggambarkan bilangan 23. Bagaimana dengan yang di bawah? Ya ada 1, 2, 3, 4. 4 kelompok puluhan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok satuan. Nah, sekarang kita akan jumlahkan kedua bilangan ini nih adik-adik ya. 23 ditambah dengan 45. Kita akan gunakan gambar dan juga gunakan bilangan yang sudah ditulis dalam angka ya. 3 ditambah dengan 5 berarti akan menjadi 8. Coba bila digambarkan jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita lihat pada bilangannya juga kita tuliskan di sini 3 ditambah 5 itu sama dengan 8 ya adik-adik ya. 8 satuan. Lalu bagaimana dengan kelompok puluhan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya nanti kita punya 6 kelompok puluhan ya. Bila digambarkan di sini, ini 2 kelompok puluhan, ditambah 2 lagi jadinya 4, ditambah 2 lagi jadinya 6 kelompok puluhan ya adik-adik. Jadi sekarang kita punya 6 kelompok puluhan adik-adik. Jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 6 kelompok puluhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi di sini
Bila kita lihat, baik dalam angka maupun gambar sama ya adik-adik, kita menjumlahkan satuan pada satuannya juga, kemudian kelompok puluhan dengan kelompok puluhan. Jadi sekarang hasil yang kita punya dari 23 ditambah dengan 45 itu sama dengan 68. Adik-adik, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang paling mudah dan menarik untuk mempermudah kita menyelesaikan satu soal cerita. Yuk kita baca sama-sama. Rani tidak begitu yakin dapat menjumlahkan 39 ditambah 61. Ayo kita bantu Rani untuk menghitung dengan menggunakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61. Di sini kita mempunyai 3 pilihan. Kita akan periksa dari pilihan yang pertama. 30, kita akan periksa. Apakah kita punya angka 30? Dari 39 ditambah 61? Ya, kita punya dari angka 39 ya. Kita punya angka 30 dari angka 39. Betul. Lalu ditambah 60. Apakah kita punya angka 60? Dari angka 39 ditambah 61? 60 di sini juga benar, kita punya dari angka 61 ditambah 90. Apa kita punya angka 90 dari 39 ditambah 61? Ada angka 90 di sini? Tidak, angka 9 di sini itu menempati nilai satuan. Jadi yang kita punya itu 9 satuan, bukan 90-an. Jadi 90 kita coret karena ini jawaban yang tidak tepat ya. Kita tidak punya 90, kita punyanya 9 satuan dari angka 39. 9 di sini menempati satuan. Kita ganti 90 di sini jadi 9, seharusnya 9. Bagaimana dengan angka 10? Apa kita dapat temukan angka 10 dari 39 ditambah 61? Bukan juga. Angka 1 di sini adalah satu satuan, bukan 10. Jadi kita tidak dapat temukan juga angka 10 di sini. Kita coret, kita ganti seharusnya berapa? 1. Jadi jawaban yang paling tepat tidak bisa kita temukan. Pilihan 1 kurang tepat. Bagaimana dengan pilihan yang kedua? Kita akan periksa sama-sama. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Kita akan periksa ya. 30 di sini benar. 60 juga kita dapatkan dari 61. Angka 9 kita dapat dari angka 9 satuan. Dan angka 1 dari angka 1 satuan. Jadi di sini sudah ada nilainya. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Bagaimana dengan pilihan yang kedua? Kita akan periksa di sini. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Apakah ini merupakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61? Kita periksa angka 30 dan 60. Kita sudah periksa sebelumnya ya. Lalu ada angka 9 dan angka 1 di pilihan kedua. Angka 1, ya, kita akan periksa. 30 di sini dapat kita temukan dari angka 39. Dapat kita temukan juga 9 satuannya dari 39. Betul. Kemudian angka 60 dan angka 1 dari 61. Jadi, pilihan yang kedua adalah pilihan yang paling tepat dengan yang menggunakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61. Ayo kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 60 adalah 90, lalu 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi bentuk panjang dari 39 ditambah 61 jumlahnya adalah 100. Ya, jadi 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1 merupakan bentuk panjang dari 39 tambah 61. Jadi pilihan yang kedua merupakan pilihan yang paling tepat dari ketiga pilihan yang ada. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Di sini ada angka 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 1. Apakah angka 3 di sini merupakan satuan? Bukan, seharusnya ini adalah 30. Angka 6 di sini juga harusnya 60. Jadi, pilihan yang ketiga itu juga tidak akan kita pilih, karena ini merupakan pilihan yang tidak tepat. Bagaimana kita akan menyelesaikan soal yang lain? Yuk kita coba soal cerita yang lainnya. Berikut ini manakah bentuk penjumlahan yang sama dengan 41 ditambah 57? Di sini juga ada 3 pilihan yang ada, kita akan periksa.
ketiga pilihan tersebut. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita akan membuat bentuk panjang dari 41 ditambah 57. Yuk kita kerjakan sama-sama. Yang pertama kita punya 4 puluhan ditambah dengan 1 satuan ditambah 5 puluhan ditambah 7 satuan. Ini adalah bentuk panjang dari 41 ditambah 57. Sekarang yuk kita periksa dari pilihan yang pertama, 4 puluhan. Apa kita punya 4 puluhan? Iya, kita punya ya. Dari angka 41 kita punya 4 puluhan. Bagaimana dengan 5 puluhan? Betul, kita juga punya dari angka 57. Bagaimana dengan satu satuan sekarang? Kita punya ya satu satuan dari angka 41 dan ditambah 7 satuan. Kita juga punya angka 7 satuan, betul di sini. Dari angka 57 ya. Jadi pilihan yang pertama sesuai dengan bentuk penjumlahan yang sama dengan 41 ditambah 57. Pilihan yang paling tepat. Bagaimana dengan pilihan yang kedua dan ketiga? Kita periksa. Pilihan keduanya 4 puluhan. Benar ya, kita punya dari angka 40. 1 puluhan. Apakah angka 1 di sini menempati nilai puluhan? Bukan. Angka 1 di sini menempati nilai satuan, bukan puluhan. Jadi pilihan yang kedua juga bukan pilihan yang tepat. Bagaimana dengan pilihan ketiga? 4 satuan. Apakah angka 4 di sini menempati nilai satuan? Bukan, satuan yang kita punya hanya angka 1 dan 7. Jadi, pilihan yang ketiga juga tidak tepat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan coba untuk mengalihkan 700-an dikali 10. Nah, kita akan lihat nih adik-adik nih. Ternyata perkalian 10 itu punya beberapa pola untuk membantu kita mengerjakan soal loh. Kita akan coba ya. Pola yang pertama nih adik-adik. Bila sebuah bilangan dikalikan 10, cara mudahnya adalah kita tinggal menambahkan angka 0 pada akhir bilangan tersebut. Contohnya kita punya 9 dikali 10 nih adik-adik. Itu sama saja 9 dan kita tambahkan angka 0 pada akhir dari 9 jadi 90. Jadi 9 dikali 10 itu sama dengan 90. Nah, dengan pola yang pertama ini nih adik-adik, yaitu tinggal menambahkan angka 0 pada akhir sebuah bilangan, maka kita dapat mengerjakan soal yang ada nih. Di sini kan kita punya 700-an dikali dengan 10. Di mana 700-an itu sama dengan 700 ya, dikali 10. Ayo kita pakai pola yang pertama yang ada. Kita tinggal menambahkan angka 0 di akhir bilangan yang ada. Jadi di sini 700 ditambah 0 lagi pada akhirnya menjadi 7000. Jadi 700 dikali 10 itu sama dengan 7000 ya adik-adik. Dan ternyata perkalian 10 ini juga ada satu pola lagi. Selain kita dapat menambahkan angka 0 pada akhir bilangan yang ada, kita juga dapat memindahkan satu nilai tempat ke sebelah kiri atau nilai tempat yang lebih besar. Coba kita lihat tabel yang ada, tabel dari nilai tempat ya adik-adik. Kan tadi kita punya contoh 9 satuan. Dikali dengan 10, berarti kita akan pindah satu nilai tempat ke sebelah kiri. Dari satuan kita berpindah ke puluhan. Jadi 9 dikali 10 sama dengan 9 puluhan. Atau dapat kita tuliskan 9 dikali 10 sama dengan 90. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya? Itu sama saja dengan 9 ditambah angka 0 pada akhir dari bilangan 9 tersebut. Atau juga kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kiri atau satu nilai tempat lebih besar. Jadi di sini 700-an dikali 10 itu sama dengan 7000-an. Ya kan, dari ratusan kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kiri atau berpindah ke nilai tempat yang lebih besar, adik-adik. Jadi dari ratusan kita naik ke ribuan. Jadi 700-an menjadi 7000-an atau 7000. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagian ya? Tadi kan tentang perkalian 10. Sekarang pembagian 10 adik-adik, di mana kita tahu bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Sekarang kita akan coba.
Di sini kita punya satu soal, yaitu 212 puluhan dibagi 10. Di mana bila dalam perkalian 10 tadi kita menambahkan angka 0 di akhir sebuah bilangan, kalau dalam pembagian 10 kita mengurangi angka 0 pada akhir bilangan tersebut adik-adik. Jadi kalau kita punya 40 dibagi 10 berarti tinggal kita kurangi atau kita hilangkan nih angka 0-nya 1. Jadi 40 dibagi 10 itu sama dengan 4. Nah, soal yang kita punya ini kan 212 puluhan. Berarti dapat kita tulis di sini seperti ini adik-adik ya. 2120 dibagi 10. Cara mudahnya melalui pola pertama yang ada, tinggal kita kurangi angka 0 yang ada menjadi 212. Nah, ternyata sama halnya dengan perkalian 10, pembagian 10 pun juga ada pola kedua nih adik-adik. Berarti kita tinggal memindahkan satu nilai tempat ke sebelah kanan atau nilai tempat yang lebih kecil. Kita punya 212 puluhan. Berarti kita pindah ke nilai tempat di sebelah kanan dari puluhan itu apa sih adik-adik? Iya, betul, satuan. Jadi, bila kita punya 212 puluhan, dibagi 10, berarti sekarang kita tinggal punya 212 satuan. Atau kita dapat tulis juga 212. Sampai di sini sudah jelas ya adik-adik? Bila sebuah angka dibagi dengan 10, kita tinggal menghilangkan atau mengurangi angka nolnya pada akhir bilangan tersebut atau kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kanan atau nilai tempat yang lebih kecil. Warning.